Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hasna Salsabila dengan NIM 31222097. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal berjudul Audit Manajemen Sumber Daya Manusia untuk menilai efektivitas dan efisiensi terhadap fungsi rekrutmen, pelatihan dan pengembangan karir, dan penilaian kinerja SDM pada PT Limpah Emas Indonesia Cabang Surabaya. Artikel ini ditulis oleh Anastasia Mecha Mediana dan Hui Hanus dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jurnal ini saya presentasikan sebagai bagian dari tugas mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Hermansyah Andi Wibowo, MM. Penelitian dilatar belakangi dengan persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut pengelolaan SDM yang efektif dan efisien. SDM merupakan aset penting yang mempengaruhi produktivitas perusahaan. Audit manajemen SDM bertujuan mengevaluasi fungsi rekrutmen, pelatihan dan pengembangan karir, serta penilaian kinerja. Penelitian ini mengangkat 3 permasalahan utama, yaitu yang pertama, bagaimana efektivitas dan efisiensi fungsi rekrutmen di PT Limpah Emas Indonesia. Kedua, bagaimana efektivitas dan efisiensi pelatihan dan pengembangan karir. Yang ketiga, bagaimana penilaian kinerja SDM dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi proses rekrutmen karyawan di PT Limpah Emas Indonesia Cabang Surabaya. Kedua, untuk menilai sejauh mana program pelatihan dan pengembangan karir telah dilaksanakan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi karyawan. Yang ketiga, untuk menganalisis sistem penilaian kinerja SDM yang dilakukan oleh perusahaan serta memberikan masukan untuk perbaikannya. Penelitian ini didukung oleh beberapa teori, seperti audit manajemen menurut Bayangkara 2017, audit SDM oleh Bayangkara 2017, konsep efektivitas dari UWES 2017, dan efisiensi menurut Bayangkara 2015. Teori-teori ini menjadi landasan dalam menilai bagaimana pelaksanaan fungsi SDM di perusahaan. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang dilakukan langsung di PT Limpah Emas Indonesia Cabang Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan kuesioner, serta dianalisis dengan pendekatan trigulasi dan induktif. Selanjutnya ada hasil pembahasan. Yang pertama ada rekrutmen. Proses rekrutmen di PT Limpah Emas Indonesia telah berjalan secara efektif dan efisien, terlihat dari kemampuannya dalam menghasilkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Namun, terdapat kelemahan pada dokumentasi, di mana perjanjian kerja dan kebijakan perusahaan belum tertulis secara resmi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi karyawan mengenai hak dan kewajiban mereka. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan. Perusahaan telah menyelenggarakan pelatihan setiap 6 bulan sekali, serta memberikan kesempatan karyawan untuk belajar secara mandiri melalui literatur. Meskipun ini merupakan langkah positif, terdapat ketimpangan penguasaan materi antar karyawan karena metode mandiri kurang seragam. Evaluasi berkala terhadap program ini sangat penting untuk memastikan efektivitasnya. Dan yang terakhir ada penilaian kinerja. PT Limpah Emas Indonesia memiliki sistem penilaian kinerja yang sudah cukup baik dengan indikator yang jelas. Penilaian dilakukan secara rutin dan objektif. Namun, agar hasilnya lebih maksimal, perusahaan disarankan untuk menambahkan variasi dalam metode penelitian guna memperoleh gambaran kinerja yang lebih menyeluruh. Selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara umum fungsi manajemen sumber daya manusia di PT Limpah Emas Indonesia Cabang Surabaya telah berjalan dengan cukup baik dari sisi rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, maupun penilaian kinerja. Fungsi-fungsi tersebut sudah efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan. Namun, beberapa aspek masih memerlukan perbaikan, terutama dalam dokumentasi resmi,
konsistensi pelatihan, dan diverifikasi metode evaluasi kinerja. Ada beberapa saran yang diberikan penulis, yaitu yang pertama, dokumentasikan perjanjian dan kebijakan secara tertulis. Yang kedua, evaluasi program pelatihan secara berkala. Yang ketiga, gunakan metode penilaian kinerja yang lebih variatif. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi tambahan wawasan mengenai pentingnya audit manajemen SDM. Mohon maaf jika ada kekurangan selama saya menyampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.